Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Gania dari kelas PS4A, Prodi Perbankan Syariah, Politeknik Negeri Semarang. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai outline penelitian yang akan saya buat yang berjudul Analisis Pengaruh Advertising, Sales Promotion, dan Word of Mouth terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah dengan religiusitas sebagai variabel moderating. Studi kasus pada BRI Syariah, Kantor Cabang Semarang. Terdapat beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu latar belakang masalah, fenomena bisnis, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan yang terakhir yaitu kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu latar belakang. Sampai dengan Oktober tahun 2020, jumlah kantor jaringan bank syariah semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan persaingan antar bank syariah menjadi semakin ketat. Berikut merupakan statistik perbankan syariah per Oktober tahun 2020. Berikut merupakan data statistik perkembangan bank syariah di Indonesia per Oktober tahun 2020. Pertumbuhan aset bank syariah dari tahun 2018 hingga tahun 2020 cenderung naik dan turun, namun tidak terlalu signifikan. Kinerja dua kontributor pertumbuhan aset industri perbankan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang berbeda di mana pada tahun 2016 sampai 2019, 14 bus di Indonesia mencatat pertumbuhan rata-rata 11%. Selain itu, selama 4 tahun terakhir menunjukkan pula angka pertumbuhan rata-rata yang sebenarnya lebih tinggi ketimbang bus, yaitu 20%. Kemudian setahun terakhir pertumbuhan UUS menurun, menunjukkan angka sekitar 9%. Selanjutnya, berikut merupakan data perkembangan aset, pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ketiga bank syariah dari tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan grafik 1.1, dapat diketahui bahwa perbankan syariah hingga bulan September 2020 terus menunjukkan perkembangan positif dengan aset, pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ketiga yang terus bertumbuh. Dari data tersebut, terdapat rata-rata kenaikan aset sebesar 9,68%, di mana kenaikan aset tiap tahunnya mengalami penurunan, diikuti dengan pembiayaan yang disalurkan rata-rata sebesar 8,73% dan dana pihak ketiga rata-rata sebesar 10,24% yang juga meningkat, namun kenaikan tersebut tidak lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, diiringi dengan peningkatan market share perbankan syariah sebesar 6,18%. Dari data tersebut dapat kita simpulkan terdapat beberapa fenomena bisnis sebagai berikut. Pertama, persaingan antar bank. Mengingat perkembangan bank syariah, hal ini dapat menjadi ancaman bagi setiap bank. Data OJK menunjukkan jumlah kantor bank syariah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Artinya, akan timbul persaingan yang ketat antar bank syariah untuk mendapatkan nasabah. Yang kedua, adanya perkembangan aset, pembiayaan yang disalurkan, dan dana pihak ketiga. Meskipun market share bank syariah terbilang kecil, namun tiap tahunnya selalu meningkat. Selain itu, perkembangan DPK, PYD, dan juga aset bank syariah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Yang terakhir, pangsa pasar. Jika dilihat dari snapshot perbankan syariah per September 2020, market share bank syariah hanya sebesar 6,18%. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan market share bank konvensional. Selanjutnya, masalah penelitian. Masalah dari penelitian ini berawal dari perkembangan bank syariah yang memunculkan persaingan ketat antar bank syariah sehingga para bank syariah berlomba-lomba untuk menarik simpati dan minat nasabah agar tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh bank tersebut. Persaingan para bank dilakukan untuk memberikan kepuasan pada nasabahnya. Dalam hal ini, nasabah sebagai pelaku pengambil keputusan. Nah, model perilaku konsumen ini telah menempatkan konsumen sebagai pengambil keputusan yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor pemasaran dan juga yang kedua ada faktor sosial kultural. Kegiatan pemasaran dilakukan perusahaan untuk menjangkau, menginformasikan, dan membujuk konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Nah, kegiatan pemasaran ini meliputi karakteristik produk,
terus iklan pada media massa, terus personal selling, dan juga yang lainnya. Sedangkan lingkungan sosial kultural itu berfungsi untuk mempengaruhi seperti teman, terus rekan kerja, keluarga, dan yang lainnya. Selain itu, kelas sosial dan budaya juga tidak kalah pentingnya dalam hal penerimaan, penilaian, atau penolakan suatu produk oleh konsumen itu sendiri. Lalu, mengingat penduduk muslim di Indonesia yang cukup besar, maka di sini peneliti menggunakan variabel religiusitas sebagai variabel moderating. Nah, kenapa di sini menggunakan variabel religiusitas? Karena religiusitas ini berhubungan dengan faktor keagamaan. Mengapa peneliti menggunakan variabel religiusitas sebagai variabel moderating? Karena di sini peneliti ingin mengetahui sejauh mana faktor keagamaan mempengaruhi keputusan pembelian dari seorang nasabah atau konsumen. Peneliti ingin mengetahui apakah variabel religiusitas ini memperkuat atau memperlemah nasabah dalam mengambil keputusan. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, ada pun pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh advertising terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah? Yang kedua, bagaimana pengaruh sales promotion terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah? Yang ketiga, bagaimana pengaruh word of mouth terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah? Yang keempat, bagaimana pengaruh religiusitas memoderasi advertising terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah? Yang kelima, bagaimana pengaruh religiusitas memoderasi sales promotion terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh religiusitas memoderasi word of mouth terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah? Pokok bahasan selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh advertising terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh sales promotion terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh word of mouth terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh religiusitas memoderasi advertising terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh religiusitas memoderasi sales promotion terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu untuk menganalisis pengaruh religiusitas memoderasi word of mouth terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini penelitian diharapkan dapat memberikan informasi secara umum dan juga wawasan khususnya tentang advertising, sales promotion, dan word of mouth terhadap keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah dengan religiusitas sebagai variabel moderating. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ada 3, yaitu bagi penulis, bagi Politeknik Negeri Semarang, dan bagi lembaga yang diteliti. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pemasaran khususnya bank syariah dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah di PT BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Selanjutnya, bagi Politeknik Semarang diharapkan penelitian ini dapat menambah daftar referensi yang terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi tentang keputusan nasabah dalam menggunakan produk bank syariah pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Lalu yang terakhir, bagi lembaga yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak bank syariah khususnya PT BRI Syariah Cabang Semarang dalam meningkatkan simpati nasabah untuk menggunakan produk dan jasa perbankan khususnya di PT BRI Syariah Kantor Cabang Semarang. Nah, selanjutnya kerangka pemikiran. Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun model riset dalam penelitian ini seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini.
Sekian presentasi outline penelitian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, baik yang saya sengaja ataupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.